Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aina wasalna? Aina wasalna bi Zubat? الفصل الثاني في حقوق الزوج الواجبة على الزوجة إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya telah meridhoinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ai ma ityaniha bi baqiyatil ma'murati wa tajannubil manhiyati. Maksudnya di sini bukan mutlak, yang penting adalah suaminya itu ridho, lalu kewajiban-kewajiban yang lainnya tidak dilaksanakan, tapi harus dilaksanakan kewajibannya terhadap Allah sebagai hablum minallah, sebagai hablum minan nas, dia laksanakan kewajibannya kepada suami, sehingga suami itu ketika dia meninggal ridho kepadanya. Di sini bisa kita ambil simpulkan beberapa hal. Di antaranya adalah untuk kita selamat dari cobaan dunia dan akhirat ini adalah kita harus melampaui dua hal sekaligus. Dua hal ini tidak terpisahkan. Dua hal ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Jika salah satunya timpang, maka akan timpang. Kalau salah satunya tidak dilaksanakan, maka akan timpang. Bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Kalau satunya tidak terlaksana, berarti sayapnya satu nggak ada. Kalau satunya sayap nggak ada, maka tidak mungkin burung itu bisa terbang. Jadi begitu. Artinya kesuksesan seseorang melewati ujian-ujian di dunia ini tidak terlepas daripada dua hal. Apa itu? Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hablum minallah harus dilaksanakan dengan cara semua perintahnya kita laksanakan dan semua larangannya kita harus tinggalkan. Sedangkan hablum minan nas dengan kita melaksanakan semua haknya orang. Sementara hak kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal itu adalah ujian kita. Dari mulai kita balighh sampai kita meninggal dunia pasti ada. Enggak mungkin tidak. Setiap waktu, setiap saat, hablum minallah, hablum minan nas selalu akan menjadi sebuah sasaran yang berkaitan dengan kita untuk diuji dan untuk dicoba. Coba lihat, bayangkan. Kita hadir majelis taklim. Atau kita jalan-jalan di mall. Enakan mana? Nah, kalau kita bertanya kepada hawa nafsu, pasti kita akan memilih berjalan-jalan di mall. Lebih terasa enak oleh hawa nafsu. Nah, itu adalah ujian buat kita. Kemudian, kita melihat di sekitar kita. Itu kan manusia, bukan patung itu. Kanan kita, kiri kita, belakang kamu, depan kamu itu kan manusia semuanya itu. Nggak ada jinnya kan? Artinya apa? Semuanya itu bukan semuanya menyenangkan. Semuanya itu menyejukkan hati. Semuanya itu membahagiakan, menggembirakan.
Semuanya itu sepadan dengan sifat kita. Semuanya itu selaras dengan perangai kita. Semuanya itu ridho dengan tingkah laku kita. Enggak sama. Satu orang dengan yang lainnya beda-beda. Ada yang belum mujahadah sehingga akhlaknya itu jelek, perangainya itu buruk. Ada yang sudah mujahadah tapi kitanya enggak baik sama dia. Nah, jadi selalu, setiap waktu, setiap saat kita akan diuji dengan dua hal itu. Hablum minallah dengan ibadah, ataupun dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hablum minnas yang berkaitan dengan manusia. Sekarang yang berkaitan dengan manusia adalah berkaitan dengan teman kamu, berkaitan dengan guru kamu, berkaitan dengan teman kamar kamu, berkaitan dengan orang tua ketika telepon ataukah ketika mereka datang. Nah, itu adalah ujian kita daripada Allah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Dan kita tidak akan selamat dan belum akan selamat daripada ujian dan cobaan yang semacam itu sampai kita meninggal dunia. Nah, makanya kan kita harus memanage. Kita ini harus memanage, mengatur diri kita ini supaya selalu kita ingat bahwasanya hidup ini adalah untuk dicoba dan untuk diuji. Jadi nggak mungkin kita itu kemudian akan selamat daripada ujian dan cobaan, itu tidak mungkin. Paham? Selama kita hidup nggak mungkin. Coba lihat teman kita, ada yang semacam inilah, ada yang menjengkelkan lah, ada yang membahagiakan, ada yang menuding kita, ada yang menuduh kita, ada yang curiga kepada kita, ada yang pandangannya itu sinis, ada yang pandangannya itu menghina, ada yang pandangannya itu merendahkan. Semuanya itu adalah macam-macam muka-muka yang Allah jadikan sebagai objek untuk menguji kita. Nah, oleh karena itu, ini kan pembelajaran sebenarnya untuk pendewasaan diri. Kalau kalian tuh menghadapi semuanya sukses, gak marah, gak menimbulkan masalah, semua haknya dilaksanakan, maka nanti kamu itu akan terbiasa ketika bersuami nanti, kamu akan bisa melewatinya. Makanya pengalaman itu sangatlah mahal. Pengalaman kamu itu dalam waktu belajar, ini kan macam-macam orang yang ada di sekitar kamu. Jodoh kamu itu gak mungkin lepas daripada anak pondok, gak mungkin lepas. Nah, kalau kamu cerdas, pasti kamu tidak akan memberikan sebuah respon. Karena responnya itu bukan seperti itu seharusnya. Karena maksudnya Ustaz itu jauh. Maksudnya saya itu gak bakal lepas daripada anak pondok, bukan anak pondok sana, bukan. Itu responnya orang yang kurang. Teruskan sendiri kurang apa gitu. Tapi maksudnya Ustaz adalah anak pondok di sini loh, teman kamu ini semuanya. Ini kan macam-macam. Bermacam-macam ras, bermacam-macam sifat, bermacam-macam kulturnya, tempat asalnya itu bermacam-macam. Dan masing-masing membawa kultur sendiri-sendiri, adat sendiri-sendiri. Ngerti nggak? Istiadatnya juga sendiri-sendiri, budayanya sendiri-sendiri. Orang Madura yang terkenal dengan garangnya, orang Sunda yang terkenal dengan kelembutannya. Ya, bukan semuanya lembut bagus. Tipah panas ya lembut, tapi bisa membakar. Jangan salah paham. Ngerti nggak? Nah, justru kelembutannya itu adalah merupakan sebuah ujian buat kita. Orang Betawi dengan cueknya, orang Banjar dengan pelitnya. Loh, itu dulu, sekarang udah lain, udah Masya Allah. Orang Pontianak dengan beraninya. Bukan semua berani itu bagus. Berani berdosa. Berani berdosa. Nah, orang Pontianak itu berani. Sian deh loh. Makanya ini semua itu tentang ujian, tentang cobaan. Nggak ada yang bagus, semuanya jelek. Semuanya jelek. Ya,
semuanya itu jelek. Lembut, jelek. Kalau bukan pada tempatnya. Jadi lembut itu boleh lembut, boleh. Kepada siapa? Kepada saudara kita sesama muslim. Kepada setan, nggak boleh lembut, keras. Nah gitu loh. Yang pantas siapa? Orang Madura. Nah gitu. Makanya setan tuh paling takut sama orang Madura. Nanti? Nah, tapi setan juga paling takut pada orang Banjar. Kenapa? Kalau orang Banjar itu suka berzikir dan cinta kepada habaib. Nah? Udah terobati kan? Jadi kita ini bicara semuanya. Yang kita ungkapkan ini adalah, maksudnya Ustadz itu adalah, hidup ini ujian. Hidup ini cobaan. Makanya kan Ustadz bilang, kalau seumpama hidayah itu bisa dibeli, keselamatan itu bisa dibeli, kebahagiaan itu bisa dibeli, dan Ustaz mampu untuk membelinya, demi Allah Ustaz akan belikan untuk kalian semuanya. Karena Ustaz nggak rela satupun di antara kalian akan terlepas daripada pengaruhnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita inginkan. Itu yang akan kita singkapkan kepada kalian. Jadi kehidupan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau kita itu salah-salah langkah, salah-salah jalan, masalahnya itu kita berspekulasi. Kalau berspekulasi urusan dunia silahkan, tapi kalau berspekulasi dengan urusan akhirat jangan. Karena yang namanya akhirat itu kalau enggak surga ya, nah itu masalahnya. Kalau enggak Allah ridho ya Allah murka. Jadi jangan main-main kalau urusan akhirat, itu masalahnya. Jadi setiap waktu, setiap saat itu tidak akan lepas kita daripada cobaan ini, enggak bakal lepas. Lepas daripada hablum minallah, hablum minannas, bisa jadi bersamaan. Nah, jadi semuanya itu terus akan mendera kita terus sampai kita meninggal. Makanya kan lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah, seorang yang sangat dekat kepada Allah, seorang alim yang setiap waktu bagi orang alim itu semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di lautan dan semua yang ada di darat, semuanya mintakan ampun untuk orang alim. Nah, itu yang kalian tuju. Itu yang kalian cari. Lalu kemudian kalian akan tukarkan dengan jodoh. Kalau rendah. Walaupun Ustaz nggak bisa mencegah juga gitu. Artinya yang kurang-kurang pintar, yang nggak ada harapan jadi Ustaz, ya kawin aja lah biar selamat gitu. Nah, tapi kalau ada harapan jadi Ustaz, ya lebih baik tunggu dulu. Insya Allah kalau sudah jadi ustaz rebutan. Kalau sudah jadi ustazah, da'iyah, akhlaknya luar biasa, semua orang akan cari. Nah, kenapa? Itu adalah sebuah kesempatan bagi kita semuanya. Dan hidup itu merupakan sebuah pilihan. Dan sebaik-baik pilihan adalah, apa di profil Ustaz itu bilang, sebaik-baik pilihan adalah mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebaik-baik pilihan. Bukan mengabdi kepada suami, apalagi mengabdi kepada istri, apalagi mengabdi kepada dunia. Tidak, sebaik-baik adalah kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang itu tidak akan selamat di dunia ini sampai yang dilihat hanyalah Allah. Selain Allah tidak pandang. Tahu kan artinya? Tahu kan artinya? Nggak tahu. Kamu itu tidak akan selamat daripada ujian dunia kecuali sampai yang kau pandang itu adalah Allah. Selain Allah kamu nggak pandang. Ngerti? Kalau ngerti hebat, kalau nggak ngerti wajar. Paham? Nah, jadi artinya gimana? Jangan mau tertipu dengan setan, jangan mau tertipu. Yang gerakan orang ini Abu Tos, orang ini suka marah, orang ini begini, begitu, Allah semuanya. Dia nggak bisa mampu apa-apa. Nggak bisa mampu apa-apa. Allah yang menggerakkan semuanya. Tidak satu pun dedaunan jatuh dari pepohonan. Tidak ada satu pun gerakan. Tidak ada satu pun diaman yang terjadi di dunia ini semuanya. Kecuali dengan izin daripada Allah. Tanpa izin Allah nggak mungkin. Jadi salah kalau seumpama kita itu mau menyalahkan orang. Salah kalau kita menyalahkan istri. Salah kalau kita menyalahkan suami.
Salah kalau kemudian kita akan mengkambing hitamkan orang. Karena sebetulnya yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah. Nah, orang yang suka menyalahkan itu gimana? Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, karena dia itu tidak tahu misi dan visi kehidupannya. Dan setiap orang itu kalau ditanya, untuk apa kamu hidup? Tanya. Sebanyak orang yang ada di sini, semua anak ustadz nih, semuanya tanya, untuk apa kamu hidup? Pasti bingung jawabannya gimana. Untuk kawin, salah. Untuk makan, salah. Untuk tidur, salah. Untuk apa? Untuk belajar, salah. Kalau untuk belajar harus belajar terus dong, nggak boleh tidur. Kalau untuk tidur, tidur terus dong, jangan makan. Untuk makan harus makan terus dong, jangan tidur. Untuk apa? Untuk bersenang-senang, salah. Buktinya nggak ada orang senang. Untuk bersedih-sedih, salah. Buktinya banyak orang senang. Untuk apa? Untuk diuji, untuk dicoba, supaya kita ini menggapai ridha Allah. Itu maksudnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Itu loh maksudnya. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa. Nah, jadi maksudnya untuk ibadah. Tahu kan ibadah? Bahagia ibadah. Sedih ibadah. Sedih ibadah. Kalau kita menerima dan kita tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada sebabnya, tapi musabibnya. Ibadah. Kita makan ibadah. Ibadah. Kita tidur ibadah. Kita belajar ibadah. Semuanya ibadah. Itu loh untuk itu. Jangan ada waktu kosong. Jangan ada satu aktivitas yang kita lakukan kemudian tanpa ada unsur ibadahnya. Jangan. Kalau iya berarti kita tertipu. Siapa yang menipu kita? Setan. Nah, jangan mau kita dipermainkan setan, enggak. Kita enggak mau. Oleh karenanya ada saja masalah itu dan permasalahan itu ada saja. Ada yang iseng di kamar, ada yang usil, ada yang sok, ada yang sombongnya minta ampun, ada yang begini, begitu. Jangan urusin orang. Jangan urusin orang. Paham? Selama tidak terkoneksi dengan kita, udah, kita jangan peduli. Cuek. Kenapa? Hidup di zaman sekarang ini lebih susah daripada hidup di zaman dulu. Sehingga pantas jika Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Al-mutamassik bidinihi lahu ajru khamsina minkum. Pada waktu itu nanti kata Nabi Muhammad, yang berpegang teguh dengan syariatnya, yang berpegang teguh dengan agamanya itu, maka dia itu akan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi. Begitu mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka sahabat Nabi itu komplain. Minna ya Rasulullah? Minna? Min ashabik? Min akhwanik? Dari kami wahai Nabi? Dari sahabat kamu ini? Qal na'am minkum. Kenapa? Nabi SAW memberikan alasan. Karena kalian itu begini, seperti yang kalian alami sekarang ini dalam keadaan baik, karena banyak yang mendukung kalian semuanya. Tapi kalau mereka nanti di akhir zaman itu, mereka itu nggak ada yang mendukung. Orang tua yang harusnya mendukung anak pun tidak mendukung. Suami yang harusnya mendukung istrinya pun dia nggak mendukung. Istri yang harusnya mendukung suami pun dia nggak mendukung. Nah, ini namanya sekarang. Orang cadaran dikatakan teroris, dilarang, dihujat, dikucilkan. Padahal apa? Baik. Suami kan tenang kalau istrinya itu baik cadar. Nggak perlu pakai cemburu-cemburu lagi. Kalau perlu kan kamu boleh memilih, jangan istri yang pakai cadar, suami yang pakai cadar biar nggak dilihat-lihat orang. Tenang kan? Tenang, enak, gak ada yang lihat, enak. Suamiku buat aku saja, gitu. Ya kan? Harusnya seperti itu. Ini kok enggak, bukannya dia itu bangga, bukannya dia itu merasa senang, kok malah enggak senang. Apa maksudnya laki-laki itu supaya istrinya itu dinikmati orang lain gitu? Kan itu maksudnya apa? Coba pikirkan.
matang-matang, bikin sebuah riset. Apa maksudnya? Ini baik-baik istrinya pakai cadar. Kemudian dikatakan ketinggalan zaman. Mau ikuti Nabi Muhammad ketinggalan zaman? Mau itu Sayyidah Fatimah ketinggalan zaman? Lalu kalau pakai robek-robek itu, baju-baju yang robek tuh, yang rombeng tuh, terus dibilang, nah ini baru. Ikut siapa kamu? Mau ikut siapa? Ikut setan. Nggak paham, nggak sadar. Orang seperti ini nggak sadar. Mata pakai lensa. Iya, kalau orang barat pakai lensa cakep. Orang Indonesia pakai lensa. Rata-rata orang Indonesia itu kalau pakai lensa itu pasti ada yang aneh. Ada yang aneh deh, ada yang aneh gitu. Kenapa nggak pantas? Ngerti nggak? Bukan menyilaukan, tapi mengharukan. Ngerti nggak? Nah, jadi nggak pantas kamu itu kalau mau pakai apa-apa itu harus modis. Modis itu sesuai dengan modelnya, sesuai dengan kulitnya, sesuai dengan gayanya. Orang kamu rambutnya harusnya lurus, dibikin keriting. Harusnya kamu itu pesek, dibikin mancung. Yang mancung dibikin pesek. Loh, bisa. Sekarang semua serba bisa. Semua pakai operasi plastik bisa. Nah, tapi kan ini cobaan ini berarti orang yang tertipu ini. Tertipu. Buat apa? Kamu lihat nggak kemarin mak-makmu datang tuh? Udah tua-tua kan, kirut-kirut kan mukanya. Ya, mau nggak mau. Mau nggak mau kita di dunia. Nggak bakalan mungkin kita itu akan mempertahankan kita itu tetap muda. Mana mungkin? Walaupun pakai apa itu bedak yang paling mahal apa? Hah? Apa? Yang paling mahal ya sejutaan. Ultima, apapun pokoknya yang paling mahal sekalipun gitu loh misalnya. Tetap aja bakal kerut-kerut, bakal kelihatan tua dan akhirnya bakal ditinggalkan. Iya apa tidak? Ditinggalkan kenapa? Ditinggalkan udah meninggal gitu. Saya mau. Oh, anu kesian ini ibu saya melahirkan saya. Biarkan saya berdampingan dengannya. Saya jaga. Udah meninggal nih, saya jaga di kamar. Ada yang gitu? Hah? Ada yang gitu? Atau kamu mau nemani dia? Dipaksa, kamu itu harus berwalidan. Ayo, nemani ibumu. Mau? Mau nggak? Itu yang terjadi. Jangan mau tertipu. Ini setan semuanya, kurang ajar itu setan tuh, mampus loh. Nah, jadi makanya jangan dilihat sini berarti setannya ini, bukan. Ustaz bilang setan gitu. Bukan di sini setan yang banyak sini setan semua. Setan ini setan. Nah, enggak usah nunjuk jadi biar enggak ada yang terpengaruh. Enggak ada yang merasa disindir. Paham? Jadi setan, kamu sadar diri dan tahu diri, hei setan ya. Jangan suka nipu kita. Karena kita itu mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia. Ingin selamat dari fitnah dunia. Ingin selamat daripada fitnah hawa nafsu. Ingin selamat daripada fitnah setan. Nah, kalau bisa selamat dari itu semuanya, kita berhasil. Kalau sudah berhasil, apa yang terjadi? Tahu? Kita sudah bisa melewati semuanya. Kita nggak perlu iri-iri lagi. Dulu berat, kita ada orang cantik, kita berat. Kenapa kok dia cantik, kenapa aku enggak? Tiap ngeliat kaca, pengen deh kacanya dipecahin. Habis nggak cantik-cantik melulu. Udah bedakan, udah ini kok tetep aja. Bagai sudah jerawat muncul di sini lagi, ya Allah. Gimana mau nutupnya gitu loh. Ya kan? Iya enggak? Nah, itu cobaan. Harus nerima seikhlas-ikhlasnya. Ini milik siapa? Anggota badan kita milik siapa? Hati kita milik siapa? Nyawa kita milik siapa? Semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kok jadi-jadinya kamu itu susah? Harusnya kembali kepada Allah. Yang bikin jerawat siapa? Allah. Ya udah, berarti Allah. Kenapa aku yang susah? Biarkan Allah aja yang susah. Salah sendiri, kenapa ada jerawatnya? Ya, akhirnya, jadi kalau karena ada jerawatnya berarti jodohnya nggak bakal datang gitu. Allah juga yang ngatur kok. Ada yang banyak jerawatnya, kawin duluan.
Ada yang mulus, lus, tapi nggak kawin-kawin. Gitu. Jadi nggak bisa. Jodoh itu di tangan Allah. Semua yang kita lakukan itu Allah. Kita menjadi orang yang ngetop. Ya. Faham? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita menjadi orang yang dicintai oleh sesama. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi Allah itu memberitahu loh. Kamu ingin dicintai orang. Kamu ingin dihormati orang. Kamu ingin dimuliakan orang. Ikut Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ada yang mau mendapatkan uswah hasanah? Paham? Jadi dimanapun kalian akan menjadi sebuah contoh, sebuah panutan. Itu loh, anaknya fulan tuh, Masya Allah kok kamu nggak bisa seperti itu sih? Kalau mau aja seperti itu, ikuti Rasulullah. Rasulullah hidup. Tapi sekarang hidup. Manakibnya ada, sejarahnya ada, kemuliaannya ada, peninggalannya ada, ilmunya ada, syariatnya ada, sampai hari kiamat nanti. Rasul termulia, Nabi yang paling tinggi derajatnya dan yang paling dicinta oleh Allah SWT. Ada, ikuti. Gimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah suatu waktu lagi sujud. Nabi Muhammad tidak pernah takut. Walaupun sudah dakwah sir. Ketika itu kan dakwanya itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketemu dengan sahabat-sahabatnya itu di rumah Zaid bin Arqam. Ya kan? Di sana ketemu, nanti kalau sudah fajar mereka berpencar. Tapi Nabi Muhammad tetap aja ke Ka'bah. Salat di Ka'bah. Nabi Muhammad pertama kali turun ayat, Ya ayyuhal mudaththir qum wa rabbaka wa thiyabaka. Apa thiyabaka tahir? Hatimu bersihkan. Sebelum dakwah itu hati bersihkan. Nah, jangan sampai gitu itu dakwah kita merasa fina. Jadi yang keluar dari mulut kita itu Allah yang keluarkan. Kita nggak punya apa-apa. Kita ini cuma pesuruhnya. Kita ini cuma boneka. Terus yang digerakkan Allah yang gerakkan semua. Semua yang kalian dengar dari Ustaz, ada yang bagus, ada yang baik, ada yang kalian itu amati. Oh ini benar. Dan kalian mendapatkan petunjuk dengan kata itu, semuanya dari Allah. Maka min nikmatin faminallah. Lalu kita bagaimana? Kita nggak ada kebaikan, nggak ada keutamaan. Semuanya dari Allah. Datangnya dari Allah. Karena semuanya ingin memberikan manfaat pada sesama. Tapi kenapa mereka itu tidak bisa melaksanakannya? Karena Allah nggak mau. Nah, jadi kita ini harus melihat segala sesuatu itu kembalikan pada Allah. Itu loh maksudnya. Seseorang itu tidak akan berhasil melewati ujian-ujian di dunia ini kecuali sampai dia tidak melihat siapapun kecuali Allah. Bas, Allah. Nah, jadi caranya gimana untuk membesarkan Allah ini? Membesarkan Nabi Muhammad dalam hati kita itu gimana caranya? Dengan belajar ini. Gak mungkin orang di luar sana itu kemudian tahu caranya kalau nggak belajar. Gak mungkin. Gak mungkin mereka itu akan menjadi solihah kalau mereka nggak belajar agama. Gak mungkin. Nah sekarang tugas kita, ayo jadi solihah dulu. Sudah itu jadi petugasnya Nabi Muhammad, penerusnya Nabi Muhammad, bikin semua orang solihah. Bikin yang namanya setan itu takut sama kamu. Bikin yang namanya setan benci kepada kamu. Nah bikin mereka seperti itu. Untuk apa? Untuk meraih kehidupan yang sempurna nanti kelak di akhirat. Untuk mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Kalau sudah berhasil mencapai martabat yang demikian itu, maka kalian itu akan mendapatkan semuanya. Karena apa? Allah mewariskan dunia ini, bumi ini untuk siapa? Orang yang mukmin, yang bertakwa, itulah yang mewarisi dunia. Tahu mewarisi kan? Kalau semua ada orang tua meninggal, mewariskan mobil. Mobil itu untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Mobil itu mau diapain saja oleh ahli warisnya, terserah dia. Ahli warisnya Allah di bumi ini siapa? Orang mukmin, orang yang bertakwa. Yang mau tertipu dengan cara kita itu bermaksiat, kemudian kita akan mewarisi dunia ini. Ya. Tapi sebaliknya dunia yang ada itu menjadi beban buat kamu. Jangan kamu tertipu dengan kamu makan hartanya orang lain, nyolong, mencuri dan sebagainya, kemudian itu akan membahagiakan kamu. Enggak bakal luput daripada pengetahuan Allah SWT. Pasti dipandangnya, diketahuinya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi semuanya itu akan dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi enggak sekalimat diucapkan pun kecuali pasti di situ ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Enggak bakal dilepas.
Dan itu yang akan kalian alami dari sekarang sampai kalian mati. Makanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal ketika anak-anaknya datang mengelilingi beliau, pada waktu itu beliau sedang sekarat, maka kemudian beliau itu ditalkinkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, teman dekat kita, handai tolong kita, tetangga kita, maka kalau ada orang meninggal itu, maka hendaknya kita bacakan tahlil, la ilaha illallah. Asalkan manusia, kalau kambing nggak usah. Paham? Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah niru kamu, ya, maka udah jangan ngomong lagi. Dan kita berharap semoga itu adalah ucapan terakhirnya. Tapi kalau dia ngomong lagi, ucapin lagi la ilaha illallah. Kalau dia sudah ngomong, jangan ngomong lagi. Terus begitu sampai akhir ucapannya dari dunia itu adalah Allah. Kalau itu yang terjadi, suatu keberuntungan baginya. Karena dia nanti akan dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ini yang kita harapkan. Ini yang harusnya kita harapkan. Dan ini harusnya lebih kita harapkan daripada jodoh, daripada wajah yang cantik, daripada menjadi orang alim, daripada menjadi orang yang bersih hati. Ini yang diharapkan. Kenapa? Puncak kenikmatan bagi seorang hamba itu adalah jika dia benar-benar meninggalkan dunia yang fani dalam keadaan kita itu meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebelum itu, seperti kali ini, kita dalam keadaan berbahaya. Sama seperti bola yang ada di ujung jari. Bisa kita mempertahankannya? Sulit. Kalau kita nggak bisa menyeimbangkan diri, jatuh. Dan itu perumpamaan kita sekarang. Oleh karena coba lihat bayangkan Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan mangkana mu'taqidan ala annahu afdal min Fir'aun, barang siapa yang meyakini dirinya itu lebih baik daripada Fir'aun, maka orang itu adalah makhluk. Saya coba tanya kepada kamu sama Fir'aun lebih baik mana? Kalau kita ingin mencoba, kita ini sudah baik atau tidak hati kita. Kamu dengan Fir'aun itu lebih baik mana? Situlah kita bisa mengetahui kita ini sudah bersih hati atau tidak, kita ini termasuk yang selamat atau tidak, kita termasuk yang merasa aman daripada tipuan Allah atau tidak. Di situ jawaban kamu apa? Kamu lebih baik daripada Fir'aun? Lebih baik? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Masalahnya kita meninggal, kita nggak paham kapan kita meninggal. Dan masalahnya waktu kita meninggal, kita nggak paham apa yang akan terjadi. Dan waktu kita meninggal, apa yang kita rasakan? Kita nggak paham karena kita belum pengalaman. Kalau kalian tanya gimana sih Ustaz rasanya malam MP itu, saya tahu karena sudah pengalaman. Tapi kalau kalian tanya sama Ustaz, bagaimana sih Ustaz rasanya malam pertama dikubur? Oh, maaf, saya belum pengalaman. Dan saya harapkan jangan saya dulu, kalian dulu. Ya sekalian lah gitu. Daripada kalian nggak manfaat. Belum tentu Ustaz yang manfaat ini yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Nanti di akhirat, nanti di akhirat katanya Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang tertipu. Dan semoga kita bukan tertipu. Di mana Nabi Muhammad SAW memegang dua kertas, dua lembar yang diserahkan oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi SAW membaca lembaran itu, maka ketika menerima lembaran itu dari Jibril, maka Jibril mengatakan, haula ahlul jannah la yaziduna wa la yanqusun. Mereka ada di lembaran tangan kamu. Itu adalah penghuni surga dari umatmu, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang.
ketika diserahkan lembaran yang kiri, malaikat Jibril juga mengatakan, haula ahlun nari min ummatik lazina wa mereka adalah penghuni neraka daripada umatmu, tidak akan bertambah. Cepat. Kalau kita melihat yang semacam ini, bagaimana kita menyikapinya? Siapa bisa menyelamatkan kita? Orang tua kita, guru kita, suami kita, anak kita, teman dekat kita sendiri. Ini adalah zaman yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, la yaslam ahadukum illa idza da'allah kadu'a'il gharib. Pada saat itu ketika terjadi fitnah seperti sekarang ini, kemana aja fitnah? Di pondok ada fitnah, di luar apalagi banyak fitnah, di jalan ada fitnah, di mana-mana fitnah sekarang. Kata Nabi Muhammad, tidak akan selamat pada waktu itu kecuali orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala seperti doanya orang yang mau tenggelam, minta ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan. Sementara kita baca Wiridul Latif itu semuanya isinya doa. Doa minta supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, supaya selamat dari fitnah dan sebagainya, tapi sambil ngantuk kepada ya. Emang Allah peduli sama doa yang seperti itu? Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Dalam hadis lain sebutkan min qalbin ghafil. Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada orang yang lalai, hatinya lalai. Baca doa ya Allah, tapi dia nggak ada sama Allah. Gimana mau terima? Nah, makanya dengarkan kalau ada ustaz yang berbicara, ada seorang dai yang berbicara, dengarkan. Itu bukan dia yang mengucapkan, itu semuanya ilmunya Nabi Muhammad yang dia dapatkan dari guru ke guru sampai pada Nabi Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad mengingatkan. Sabar, karena ibaratnya kita ini merayu kalian. Ustaz rayu kalian sebaik-baiknya dengan ucapan yang sebisa-bisanya supaya kalian ikut kita. Jangan ikut setan. Jangan curi, jangan bergibah. Sabar menghadapi hidupan. Sabar kalian itu pesantren. Penuhi jadi kalian itu dalam konsep-konsep terus yang banyak. Kan apa kalian membutuhkannya? Kalian memerlukannya. Kehidupan itu sangat menyulitkan. Jadi nggak mudah. Nah, coba lihat tamu-tamu yang datang ke rumah Ustaz macam-macam. Ada yang dengan sopan santun, ada yang dengan marah-marah, ada murid-murid yang marah-marah karena dia nggak terima anaknya begini banyak. Tapi kita bagaimana cara menyikapinya? Nah, itu bukan konsep semuanya itu. Nah, itu maksudnya hablum minan nas itu jadinya mudah, paling enak ya, paling enak seperti yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau nanti di surga. Beliau mengatakan, man aroda an yaslama dinuhu wa yata'afa qalbuhu wa jismuhu wa yakillu hammuhu falyabta'id anin nas. Barang siapa yang ingin selamat agamanya, barang siapa yang ingin selamat hati dan badannya, barang siapa yang ingin sedikit sumpahnya, caranya bagaimana? Jangan bergaul dengan manusia. Nah, tambah menyendiri, tambah enak. Sama sekarang nih, tambah menyendiri, tambah kumpul, tambah penyakit, tambah pikiran, tambah cepat matinya. Nah, buktinya karena yang namanya energi kita itu kan terkait dengan psikis kita. Ini akal kan bergerak terus karena mobilitor daripada badan kita itu adalah otak kita. Terus itu bergerak terus. Ketika bergerak, dia mikirkan ini, mikirkan itu dan sebagainya, nggak ada artinya, yang bukan tabungannya, yang bukan pekerjaannya, dipikirkan terus saja. Dapat berbagai macam penyakit. Makanya ahli medis mengatakan bahwasanya 70% penyakit itu datangnya karena faktor pikiran. Nah, ngerti nggak? Nah, coba lihat. Kalian waktu di rumah, setiap hari sholat
mau tidur, bangun tidur, bangun. Kalian tahu sendiri. Coba lihat. Capek pikiran. Ada aja. Kenapa? Kadang-kadang mimiknya itu, mukanya itu udah senang, tawa sendiri, kadang suka, kadang dia bikin pusing. HP bikin pusing. Nah, kita pakai HP ini terpaksa. Maunya nggak pakai HP, enak nggak pakai HP, bebas tidak orang. Nah itu. Kumpul sama orang gak enak, apalagi zaman sekarang ini. Mau bener disalahkan, mau salah dibenarkan malah. Masya Allah. Ini apa sekarang? Coba lihat. Dalam pernikahan dia pakai cadar, foto-foto sama keluarga tetap dia pakai cadar, diomongin, sok-sokan, bilang sok-sokan, yang sok inilah, sok ini. Kenapa? Karena dia nggak sama kita, gitu loh. Dia itu kan bersama Rasulullah. Ya, mereka itu sama setan. Maunya orang itu sama setan semuanya itu. Makanya dibilang gitu. Itu kan urusan dia, mau sok-sokan, mau ini kan Allah yang lihat. Apa itu bukan urusan kamu itu. Harusnya itu ada orang baik, dia kan baik. Orang baik diricukin ya. Sudah kamu itu nggak baik, kok malah mau orang yang baik mau diricukin. Jadi mau disuruh orang itu maksiat, mau disuruh orang itu nggak menurut Sayyidatina Fatimah Zahra. Foto-foto dalam pernikahan itu yang di gedung-gedung itu yang di kalian lakukan itu, apakah dilihat sama orang itu? Dilihat sama orang? Apalagi sama suaminya, kakak kamu misalnya, atau keluarga daripada kakak kamu, kan enak gitu. Nggak ada cemburunya. Ini semua kan berketerkait dengan keimanan. Yang peduli. Yang penting kita itu pegang kata-katanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, Nabi dilempari berdarah, Nabi dilempari dengan besi berdarah, sehingga wajahnya berdarah, tangannya berdarah, dengkulnya berdarah, kakinya itu sampai tendanya itu warnanya merah. Baik. Nabi SAW berlari, dikejar, dilempari. Nah, kita mau jadi seperti itu. Dan siap kita mati untuk itu. Kita nggak peduli mau hilang harta, hilang keluarga, nggak peduli. Yang penting Allah dan Rasulnya berlihat. Kalau saya harap semacam ini tertanam dalam diri kalian semuanya. Biarkan kita capek untuk dakwah, capek untuk Rasulullah. Tapi nanti kita akan senang dan biarkan kita nggak takut sama siapapun. Setelah yang hak-hak kita nggak peduli. Karena apa? Kita adalah abdinya Allah dan Rasulnya. Dan ini pun kita punya sifat seperti ini bukan karena kita, tapi Allah dan Rasul. Kita bukan orang baik. Demi Allah, kita bukan orang baik. Kita orang tidak baik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Kita berusaha untuk mempunyai sifat seperti sifat yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak bisa, tapi berusaha. Bukan sok baik, bukan sok alim, kan? Tapi kita berusaha. Apa yang disenangi oleh nafsu kita lawan. Yang tidak senangi oleh nafsu kita laksanakan. Jadi pada hakikatnya seperti itu ibadah, seperti itu. Nah, ngerti ya? Apa kata Nabi Muhammad? Itu Nabi Muhammad itu selamat berada di bawah pepohonan. Bahkan pada waktu itu ada seorang daripada Quraisy yang bernama Syaibah. Dia itu punya kebun anggur. Ketika dia Nabi SAW seperti itu, wajahnya berdarah. Tidak mentolo juga dia. Sama-sama orang Quraisy. Kabilahnya sama, masih kerabat. Maka dia perintahkan kepada budanya itu Adas untuk supaya datang dan memberikan anggur itu. Berikanlah anggur kepada Nabi Muhammad. Diterima oleh Nabi Muhammad dimakan. Waktu makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget ya. Bagaimana kau ucapkan kalimat itu? Kalimat itu tidak ada kecuali yang mengajarkannya adalah Nabi kami. Kamu dari mana? Aku datang dari Nainua. Oh, itu adalah tempat saudaraku Yunus. Kaget ya. Ya itu Nabi kami. Aku diutus seperti yang mengutus Nabi Yunus. Maka dia langsung masuk Islam dan dia mencium kakinya Nabi Muhammad SAW. Nah, coba lihat. Mencium tangan. Ada sahabat yang mencium tangannya Nabi Muhammad, mencium kaki Nabi Muhammad, ada. Tapi Nabi Muhammad itu tidak merasa dirinya itu pantas untuk mendapatkannya atau merasa senang untuk dilaksanakan yang semacam itu pada dirinya sama sekali.
Nabi Muhammad itu mengajarkan kita itu jangan pernah melihat kebaikan di dalam diri kita. Karena semua kebaikan datangnya daripada Allah. Kenapa kita sholat? Allah, laulahu ma shallaina wa ma hajjaina wa ma saddaqna. Semuanya karena Allah. Kenapa kita di pondok? Semuanya karena Allah. Anugerah pada Allah besar buat kalian. Masya Allah, kalian berada di pondok luar biasa. Di pondok yang ketat. Kemudian siapa itu ketat? Siapa bilang dalwa itu ketat? Dalwa itu ketat dengan aturan siapa? Jawab, aturan siapa? Semua aturan Islam, aturan Nabi Muhammad SAW. Bukan kita yang buat aturan, Nabi Muhammad yang buat aturan. Tapi kita ini berada di akhir zaman, yang harusnya itu seperti itu dikatakan, ini enggak sesuai dengan zaman ini. Gitu. Kita nggak peduli, nggak peduli. Jadi silahkan, nggak mau di sini ya silahkan. Jadi tetap kita itu akan pegang selama kita bisa mampu untuk menjalankannya, kita jalankan. Kenapa? Ini adalah rumahnya Nabi Muhammad, pondoknya Nabi Muhammad, tempat pendidikan Nabi Muhammad, lembaganya Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Begitu Nabi Muhammad sudah bisa istirahat bin Harithah, kemudian dibersihkan yang luka-luka itu. Saat itulah malaikat Jibril datang dengan garangnya dia, marahnya. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu dengan 2 malaikat yang menjaga gunung, yaitu diperintahkan Allah Ta'ala untuk mendengarkan perintahmu. Kalau kau mau, maka gunung-gunung yang ada di sekitar Taif ini akan diangkat, kemudian akan ditimpakan kepada mereka. Kalau kau mau, aku akan angkat dengan satu sayapku. Mereka itu tempat berbicara mereka, untuk itu aku akan ke sana lain, kalau aku kembalikan dalam keadaan terbalik. Apa kata Muhammad? Inni lam ub'atu azaban wala sababan innama ub'atu rahmatan lil alamin. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak, wahai Jibril, aku ini tidak diciptakan sebagai sebab azabnya umatku. Tidak. Tapi aku ini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka itu begini karena mereka tidak tahu aku ini benar-benar nabinya mereka. Kami juga nggak tahu, ini malu. Ingat kan anak baru dulu berjalan, mereka berdiri lewat ya, mereka tahu siapa gurunya gitu. Disangkanya tukang kebun gitu. Ya kan? Nah, sekarang sudah tahu, mulai belajar diem gitu. Tak lucu ada yang jadi ini. Nah, dan tetap merasa tidak batas, sama sekali masih batas itu dihormati. Nah, kenapa? Itulah didikan Nabi Muhammad. Itulah didikan guru-guru kita. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar Adani, dia mengatakan, kalau ada orang mencium tanganku, maka itu seperti tempelengan di pipiku. Kalau ada orang mencium kakiku, maka seakan-akan dia itu telah menculek mataku. Jadi bukan senang mereka, enggak senang. Kenapa? Harus mujahadah. Kenapa mereka itu sampai mencium kita, mencintai kita, menghormati kita, memuliakan kita? Karena Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang memuji kita, maka jadikan pujiannya itu fi bahri an-Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita dipuji orang? Oh, akhlaknya baik. Akhlaknya siapa itu? Jawab, Nabi Muhammad. Kenapa kita disenangi orang? Oh, perangainya baik. Perangainya siapa itu? Semua yang pada Nabi Muhammad. Sehingga yang pantas dipuji itu bukan kita, tapi Nabi Muhammad. Contohnya gini loh, misalkan pakai imamah nih, yang gak ganteng biasa-biasa jadi ganteng nih, imamah. Kan? Terus misalnya Ustaz pakai jas dasi, ya, dalam keadaan gundul kayak gini, ya kan? Nggak pakai imamah, Ustaz jalan di mall, ada yang mau selamat sama Ustaz? Ada yang takdim sama Ustaz gitu? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka itu takdim itu karena inilah, karena ilmunya Ustaz. Ilmu siapa? Bukan ilmu Ustaz. Nggak ada ilmu. Saya mau belajar ilmunya Ustaz Segaf. Mana ada ilmu Ustaz Segaf? Ada ilmu Ustaz Segaf? Nggak ada. Tapi yang ada itu ilmunya Rasulullah, ilmu syariatnya Rasulullah gitu. Semua yang mulia karena Rasulullah gitu. Nah, sehingga apa? Orang itu memuliakan kita itu karena Nabi Muhammad. Orang mencium tangan kita karena Nabi Muhammad. Kita biarkan, ya kita biarkan, karena mereka itu merasa mereka bukan mencium kita tapi mencium Nabi Muhammad.
Nah, sehingga apa? Mereka itu mendapatkan kemuliaan berkat Nabi Muhammad, bukan berkat kita, berkat Nabi Muhammad. Jadi kita harus merasa seperti itu. Dari mulai lahir sampai kita balik, sampai kita berdosa, sampai kita meninggal nanti dalam keadaan nol, zero. Berapa banyak sudah kita berbuat? Enggak ada. Kita belum berbuat. Berapa banyak kita telah berbuat dosa? Banyak dosa. Tapi berbuat kebaikan diterima sama Allah, kita enggak. Belum merasa. Lihat bagaimana Habib Umar Mohdor. Habib Umar Mohdor, putranya siapa? Habibur Rahman As-Segaf. Yang dia itu membangun menara Masjid Terim, Masjid Al-Mohdor. Dikatakan ini menara terus sampai hari kiamat nanti. Dan kenyataan gimana? Sampai, alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Padahal nggak ada konstruksinya, nggak ada besinya. Itu kan setan itu yang bikin itu. Kucing kayak begitu. Jangan peduli. Yang penting Rasulullah, Allah. Jangan peduli. Jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Biarkan gitu itu. Lihat terus. Hati kita tetap. Itu kurang ajar setan itu. Sudah masuk kita tolak. Masuk jelas kucing juga kurang ajar. Sering Ustaz gitu. Sering. Mau bikin fokus kalian tuh pecah. Masa pernah lagi pidato ada apa namanya? Aqua. Botolnya. Tuang. Nah, Nabi bilang ini bukan sabotase, tapi setan yang nggak terima ini. Nah, kayak gitu. Biar tahu kalian. Terus, jangan pernah mengalah. Jangan pernah berkorban untuk setan, enggak. Berkorban untuk Nabi Muhammad iya. Berkorban untuk setan tidak. Berkorban untuk suami enggak, karena Nabi Muhammad iya. Berkorban untuk manusia enggak. Paham? Ana hidup untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu yang selalu kita ikrarkan setiap kita Inna solati wa mahyaya lillahi rabbil. Kayak gitu sudah kita ikrarkan setiap sholat, bilang aku ini cinta sama kamu sehidup semati. Mana ada sehidup mati? Terlalu rendah. Untuk manusia sehidup semati Allahu enggak. Untuk Allah sehidup semati ya. Ana berani berkorban apapun, harta semuanya habis, silahkan untuk Allah. Paham? Keluarga semuanya meninggal, silahkan untuk Allah. Tapi kalau untuk manusia enggak. Untuk manusia tidak, tapi untuk Allah ya. Nah, kita harus seperti itu. Dan itu yang harus kita rasakan sampai kita meninggal. Nol. Lihat bagaimana Habib Al-Muhdar dia mengatakan, "Lau araftu annallaha qabila minni tasbihatan wahidatan la'adaftu ahla tarim salasata ayyam bi buhrin walaham." Kalau sama aku tahu bahwasanya ada satu kali tasbih saja, subhanallah, diterima Allah. Tahu aku bahwasanya tasbihku yang sekali tadi diterima oleh Allah Ta'ala, aku akan jamu semua penduduk Tarim selama 3 hari 3 malam dengan gandum dan daging. Seperti beliau, dia tidak merasa tahu. Wah, kita merasanya karena pulang dari pondok, orang bersih, orang suci. Kita masuk pondok 0, keluar dari pondok 0. Kita kawin 0, pulang dari dunia juga 0. Tahu 0 kan? Itu adalah angka yang paling bagus. 1 kali 0 berapa? 1 juta kali 0 berapa? 1 miliar kali 0 berapa? 0. Jangan pernah merasa ada kebaikan dari kita. Semuanya karena Allah. Faham? Semuanya karena Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah zikir yang selalu kita diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakannya. Allahumma la mani'a illa ma'atit wa la mu'tiyah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada kenikmatan lebih nikmat daripada bersama Nabi Muhammad, tidak ada. Sehingga pada waktu itu malaikat Jibril marah. Paham? Jangan mau kita nyenangkan setan, begitu ada apa-apa melihat. Jangan mau. Paham? Tetap hatta mau apa yang terjadi enggak, tetap. Lihat bagaimana Syafi'i waktu dia belajar pada Imam Malik. Ketika ditanya sekian tahun dia belajar pada Imam Malik, 9 tahun lamanya. Ketika ditanya di rumahnya Imam Malik itu ada berapa jendela, dia nggak tahu. Ada berapa jendela dia nggak tahu. Nah, kamu setiap hari lihat tiang, berapa tiangnya tahu banget gitu. Dari saking fokusnya. Jangan mau, ini setan semuanya, biarin. Fokus tetap pada Nabi Muhammad. Anggap saja belajar pada Nabi Muhammad gitu. Sehingga apa katanya?
Malaikat Jibril datang lagi pada Nabi dengan garangnya, minta pada Allah. Seperti Nabi Nuh itu loh. Minta. Seperti Nabi Musa itu, minta. Seperti nabi-nabi yang lainnya, minta. Gunakan. Kamu itu punya doa. Dua macam doa yang pasti akan dikabulkan. Minta apa saja, pasti dikabulkan. Minta sekarang. Kurang ajar itu. Sampai marah-marah itu Jibril. Apa kata Muhammad? Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Biarkan, kamu rasakan itu. Qal ya Rabb, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama kau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Demi Allah aku tidak peduli. Yang penting kau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Semuanya aku tidak peduli. Rasakan. Jangan pedulikan semua manusia. Yang penting Allah. Allah yang memberikan semuanya. Allah yang memberikan kenikmatan pada kita. Allah yang memberikan kebahagiaan pada kita. Allah satu-satunya zat yang mencintai kita melebihi daripada semuanya. Allah. Dan Allah yang bisa merubah semuanya. Allah yang bikin kita itu lapang dada. Allah yang bikin kita itu mau mondok pesantren. Allah yang bangunkan kita sehingga kita bertahajud. Allah yang menjadikan kita itu terlintas untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan akhlak yang baik, untuk berbuat beramal soleh. Semuanya Allah. Allah yang menggerakkan semuanya itu. Kalau bukan kan Allah kan? Laulahumma sallaina wa mahtadaina wa mazakkaina, semuanya karena Allah. Hanya permintaan kita kepada Allah, ya Allah, semoga sebagaimana Engkau telah berikan kenikmatan kepada kami, maka sempurnakanlah kenikmatan itu kepada kami. Biarkan kami meninggal di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kita nggak bakal mampu. Mungkin ada sebuah ucapan, sebuah tindakan yang kita lakukan dan menyebabkan kita mendapat murka ya Allah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, nggak ada satupun dari kami yang bisa mampu untuk mempertahankan keimanannya. Hanya Engkau ya Allah. Sempurnakan keimanan kami. Sempurnakan ketakwaan kami. Berikan kenikmatan kepada kami bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Biarkan kami tidak pedulikan pada semua manusia. Yang kami pedulikan hanya Engkau ya Allah. Biarkan jadikan ridhamu ya Allah di atas ridha semua makhluk. Dan jadikan kemurkaanmu ya Allah, itulah yang paling kami takuti, melebihi daripada semuanya. Berapa banyak Engkau, tanpa kami minta Engkau telah memberikan kepada kami. Sementara kenikmatan yang Kau berikan kepada kami selalu gunakan untuk bermaksiat kepada-Mu. Engkau berikan anggota badan kepada kami untuk kami gunakan untuk beribadah kepada-Mu, tapi justru kami gunakan untuk bermaksiat kepada-Mu. Engkau yang beri makan kami, Engkau yang beri nafas kami, Engkau yang beri kenikmatan tidur kami. Tapi kami jarang sekali mengingat-Mu. Kami merasa terpaksa tatkala kami berada dalam kenikmatan, di dalam jamuan-Mu seperti sekarang ini. Banyak di antara kami yang kami merasa bahwa kami terpaksa berada di sini. Ya Allah, rubahlah, berikan kami benteng yang kuat. Selamatkanlah mereka semuanya. Selamatkanlah anak-anak kami semuanya. Selamatkanlah anak kami. Kasihanilah orang tua kami yang sudah meninggalkan kami. Dan berilah kepada kaum muslimin semuanya keimanan dan ketakwaan. Mereka semua saudara kami, ya Allah. Terutama kerabat-kerabat kami. Andai tolan kami. Dan kami yakin Engkau lah lebih mengasihi mereka. Engkau lebih mengasihi mereka daripada kami. Kami hanya merasa miris, merasa pilu hati kami ketika melihat saudara kami dalam keadaan bermaksiat. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah.
Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah hati. Sebab banyak kami merasa bahwa kami lebih baik daripada orang lain. Padahal belum tentu kami berada di dalam lembaran yang baik itu, ya Allah. Belum tentu kami berada di dalam lembaran di dalam rangkaian Nabi Muhammad SAW, termasuk ahli surga. Dan kami sama sekali merasa tidak takut kepada semuanya. Kami merasa yakin seakan-akan kami selamat. Padahal Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'man makrillah fa huwa qaumul khasirun." Orang yang merasa aman daripada tipuan Allah, orang itu adalah orang yang rugi. Yang jadikan kami orang yang rugi, ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan anak keturunan kami, selamatkan semua santri kami, ya Allah. Dan santri wali kami semuanya. Bersihkan hati kami semuanya, hilangkan kesombongan ya kami. Hilangkan segala macam penyakit hati kami, ya Allah, sehingga kami bisa merasakan kenikmatan bersamamu, ya Allah. Biarkan kami termasuk ana indal munkasir itu qulubuhum min ajli. Jadikan kami berada di dalam hati-hati di mana Engkau berada di situ, ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepadamu kami minta, kami mohon. Walaupun hanya menengadahkan tangan saja, kami merasa tidak pantas. Berapa banyak kami ibadah, kami sholat, tapi justru dalam sholat kami pikirkan sesuatu yang maksiat. Kami pikirkan sesuatu yang bukan terkait denganmu, ya Allah. Padahal Engkau telah memanjakan kami. Engkau memberikan segalanya untuk kami. Ya Allah, jadikanlah permohonan kami ini di tengah-tengah orang-orang yang baik ini, ya Allah. Jadikan sebab kami semua selamat, ya Allah. Selamatkanlah kami semua, ya Allah, sampai kami meninggal dunia dan berhusnul khatimah. Bagaimana kami merasa bahwa ini semua datang darimu, ya Allah. Kami berdoa pun, kami menangis pun karena Engkau, ya Allah. Engkau yang berkehendak, Engkau yang mengingatkan kami semacam ini. Kami bersyukur karena nikmat ini, ya Allah. Dan jadikanlah nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, sempurnakan, ya Allah. Jagalah kami, hati kami, sebagaimana Nabi Muhammad selalu ketika bersumpah, ketika marah, beliau selalu mengatakan, wa muqallibal qulub, wa muqallibal qulub. Demi zat yang selalu membolak-balikkan hati, ya Allah, jagalah hati kami tetap dalam keadaan cinta kepadamu daripada Nabi Muhammad SAW. Kosongkan hati kami daripada cinta kepada dunia. Kosongkan hati kami daripada cinta kepada selainmu dan selain Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah harta kami, keluarga kami, anak istri kami semua di tangan kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk yang dapat dan mudah untuk melaksanakan semua syariat-Mu, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu asrarana niyatina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta 'alaina wa ridha bima qasamta 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak waqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghairaka. Allahumma wada'ufat anhu quwwatuna wa qasura anhu amaluna wa lam tantahil rubbatuna wa lam tamluku mas'alatuna wa lam yajra sinatina mimma atita ahadun min awalina wal akhirin min al-yakin wa khussana bi ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah min khair ma sa'alaka min 'abdika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min 'abdika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syarril Fatihah. Ya Rabbana